Halo guys, welcome back again to our channel dari Jelmai Hendra. Alright, kali ini kita bakal bahas apa nih? Ini gue kemarin interogasi nyokap gue nih, nyokap kita. Iya, itu maksudnya. Terus gue tanya-tanyain nih cerita horor yang pernah beliau rasain. Ternyata serem-serem pak. Waduh, boleh tuh kita ceritain di sini nih. Oke, gas lah. Lu juga ada kan? Ada juga cerita dari nyokap kita kan? Oke, let's go. Oke, gue dulu deh ya. Boleh. Ini serem banget sih. Lu pernah denger hantu beranak belum? Hantu beranak? Iya, jadi ini real story dari nyokap kita nih. Waktu itu nyokap kita tuh masih anak-anak, kira-kira umur-umur kelas 1, 2, atau 3 SD-an gitulah. Nah, jadi nyokap itu asli orang Kandangan, Kalimantan Selatan. Dan kejadiannya itu di kota Kandangan itu tadi. Jadi waktu itu hari udah menjelang mau maghrib, tapi nyokap kebelet BAB. Ya udah ke toilet kan yang ada di rumah. Ya, ya. Tapi rumah nyokap yang dulu itu adalah rumah panggung yang ditopang sama kayu tinggi gitu. Jadi setengah badan dari rumah itu tengah ke depan itu ada di jalan raya lah, ada di pasir, di tanah, dan setengah badan ke belakang itu ditopang oleh kayu ulin yang kuat dan tinggi gitu. Karena di bawahnya itu sebenarnya ada jurang dan kayak sungai-sungai gitu. Oh, ngerti. Ya rumah panggung gitulah kayak di atas sungai. Tapi ya nggak mepet-mepet banget sama sungainya gitu karena ada jurang itu tadi. Terus? Nah, tadi kan nyokap tuh kan kebelet BAB tuh. Jadi ya BAB lah. Toiletnya tuh masih kayak toilet dulu. Jadi bukan yang kayak toilet kita sekarang nih yang ada bidetnya buat nongkrong gitu. Dulu itu cuman kayu yang dibolongin aja di bagian tengahnya. Oh iya kayak di jamban-jamban gitu kan? Iya, jadi kayak posisinya itu kan cuman kayu bolong gitu aja tuh. Jadi nongkrong lah nyokap di sana. Ini posisinya maghrib nih. Udah ajan di masjid tuh udah lewat. Jadi kan karena nongkrong di bawahnya itu tadi tuh langsung ke bawah. Jadi kita bisa ngeliat lah ke bawah itu tuh apa yang sedang terjadi di bawah. Nah tiba-tiba nyokap tuh dengar suara kecipak-kecipak di bawah jambannya. Kecipak-kecipak? Iya. Suara orang yang lagi berenang gitu di bawah jamban nyokap. Posisinya nih rumahnya kan tinggi kan, mungkin 5 meter sampai 7 meteran lah, karena ditopang oleh kayu yang tinggi tadi. Jadi nyokap lihat ke lubang pembuangan itu di bawah ada orang perempuan dengan rambut yang panjang menjulur ke belakang gitu, tapi mukanya nggak kelihatan, yang lagi lewat di bawah. Sebenarnya nggak tepat di bawah banget sih, kayak agak nyamping gitu, cuman ya kalaupun BAB nggak sengaja nggak kena gitu. Oh, jadi di aliran sungai itu? Iya. Jadi di bawah sungai itu ada orang yang lagi berenang nih, mengarah ke sungai utama. Jadi dia kayak lagi melawan arus gitu. Oh, maghrib itu dia berenang? Nggak berenang sih, mungkin kayak menyusur air tapi di bagian tengah airnya. Anggap aja air itu seleher kita, jadi kita kayak jalan di dalam air itu nggak berenang tuh kayak gini jalan. Oh iya. Nah, yang lebih seremnya itu ternyata dia nggak sendirian. Jadi karena dia sama banyak anaknya bro. Oh, jadi ibunya jalan di dalam air tuh maghrib nih, rambut panjang ya karena dia melawan arus, jadi rambut itu terurai panjang ke belakang gitu. Terus di belakang itu banyak anak-anak yang ngikutin, lagi berenang juga kayak banyak gitu. Mungkin ada sekitar 5 sampai 8 anak gitu. Pokoknya berisik ya, kayak anak-anak pada umumnya lah. Anjir. Nah, jadi bunyi kecipak-kecipak air itu asalnya ternyata dari mereka yang namanya hantu beranak karena dia punya banyak anak. Oh, maghrib menjelang malam tuh, mereka berenang menuju sungai besar utama dan melawan arus. Iya, ini kalau bukan jin, apalagi anjir. Nggak mungkin manusia kayak gitu. Maghrib nih malam-malam mengarahkan anak-anaknya buat berenang ke sungai utama yang dalamnya itu bisa sampai 5 sampai 10 meteran lah. Karena itu sungai besar itu, kalau nggak salah namanya Sungai Amandit. Tapi mukanya nggak kelihatan ya? Enggak, karena posisinya kan gelap nih dan POV-nya pun dari atas. Jadi ya yang kelihatan cuman kayak rambut panjang ibunya doang gitu, sama kayak anak-anak di bawahnya. Sama warnanya tuh agak pucat, nggak kayak warna kulit manusia biasa. Serem anjir. Lu bayangin nih kalau dia stop di tengah jalan di air itu dan anak-anaknya juga pada stop, terus dia menghadap ke atas sambil melihat ke arah nyokap lu. Ih, nggak tahu deh, anjir merinding. Tiba-tiba matanya merah kan ngeliatin ke atas gitu. Serem anjir. Terus nyokap lu gimana? Nah waktu itu kan masih kecil tuh, jadi bingung dia. Selesai BAB nyokap ini nanya ke kakek gua, kira-kira bahasa kandangannya tuh kayak gini nih. Apa bah tadi di bawah banyak orang berenang di sungai, lawan anak-anaknya cari citan. Artinya tuh kayak apa pah? Ini kok banyak orang yang berenang sih di bawah sama anak-anaknya yang banyak gitu. Terus dari situ kakek gue ngeh tuh kalau nyokap gue itu abis ngeliat hantu beranak. Jadi abis itu dikasih tahu lah buat jangan BAB maghrib lagi. Dan kakek juga segera masang bidet BAB tuh biar nggak kelihatan langsung ke bawah gitu BAB-nya. Iya. Zaman dulu tuh ya? Iya dulu banget, mungkin berapa ya tahun 1980-an kali. Lama juga. Ini sekarang masih tinggal di sana? Enggak,
keluarga yang tinggal di sana tuh udah pindah ke tempat lain kalau nggak salah. Oh iya. Lu ada nggak dengar cerita nyokap yang lain? Ada, tapi ini lebih serem men. Yang mana tuh? Lu pernah dengar hantu sanggah belum? Belum. Gimana tuh? Ini kejadiannya sama nih sama kayak cerita sebelumnya. Ada di kota Kandangan di Kalimantan Selatan. Waktu itu nyokap masih umuran SD lah, kalau nggak salah 1 atau 3-an SD gitu lah. Oh, oke. Gimana? Jadi waktu itu nyokap masih kecil kan. Jadi rumah kakek kita itu luas banget. Jadi ada banyak kamar yang dihuni oleh anak-anak yang walaupun udah pada nikah pada ikut di sana juga gitu. Ah, ya. Nah, waktu itu posisinya lagi tengah malam, jam 11 apa jam 12 malam gitu lah. Dan keluarga-keluarga lain itu yang biasa tidur di kamarnya masing-masing, entah kenapa malam itu mereka semua tidur di satu tempat yang sama. Jadi itu kayak ruangan utama keluarga gitu. Cuman anehnya malam itu semua pada ngumpul gitu dan pada panik gitu mukanya. Nyokap gue kan masih kecil gitu ya, jadi kayak bingung doang gitu. Terus ada ibu-ibu yang bilang waktu itu, ayo laju, masak nasinya banyak-banyak, segentong, lawan iwak karing yang banyak lah. Dalam bahasa Indonesianya kayak, ayo masak nasi yang banyak-banyak, segentong, sama ikan asin yang banyak. Makin bingung dong nyokap kan, ngapain masak nasi banyak-banyak udah tengah malam kayak gini. Biasa juga kan pada keluarga-keluarga masing-masing tuh udah pada langsung tidur gitu. Nah terus setelah dimasak, semua makan tadi itu ditinggalin di dapur. Dan tiba-tiba beberapa saat kemudian terdengar suara kayak binatang yang lagi mengais-ngais makanan itu dengan rakus. Keluarga itu langsung pada panik gitu, tapi mereka nggak membuka pintu belakang karena tahu saat itu hantu sanggah lagi memakan makanannya. Loh, jadi itu emang dihidangkan buat hantu itu? Iya, kayak sengaja dikasih makan gitu. What? Nah pas udah keesokan harinya barulah keluarga pada ke belakang itu buat ngecek makanan tadi. Di sana nyokap tuh lihat kalau tempat makanan itu bener-bener kayak habis dimakan sama binatang buas gitu. Nasi tuh habis berhamburan seolah-olah dimakan dengan rakus dan kayak dikeruk pakai kuku yang tajam gitu. Terus ikan asin itu biasanya manusia kan ngambil kayak satu-satu gitu kan. Kalau habis sisa tulang baru diambil lagi yang baru, ambil lagi yang baru. Nah, ini enggak. Ikan asinnya kayak digigit terus diambil yang lain. Kayak digigit lagi terus dibuang, ambil lagi yang lain, gigit lagi, ambil lain, kayak nggak bersih gitu, nggak rapi lah makannya. Dan kayak masih banyak daging yang masih ada tapi di skip dan ngambil yang lain lagi gitu. Oh bentar, itu kenapa bisa dikasih makan ke dia sih? Nah jadi gini, hantu sanggah itu tercipta karena orang zaman dulu yang mengkaji ilmu kebal. Orang-orang dulu tahu kan ya, sistemnya kan kayak pendekar-pendekaran gitu. Jadi kayak banyak yang pergi ke gunung buat mengkaji ilmu kebal, bersekutu dengan jin biar jadi pendekar kampung. Nah kebetulan ada keluarga jauh dari nyokap yang mengkaji ilmu itu, tapi beliau meninggal. Cuman tubuhnya itu nggak diterima bumi karena jin yang di badannya itu masih bersarang di tubuhnya, padahal sudah meninggal gitu. Jadi dia bakal ke rumah keluarga buat meminta makanan apapun, porsi yang besar. Tapi kalau keluarganya menolak buat ngasih makan, atau let's say nggak punya duit ya buat menyediakan makanan besar itu, hantu sanggah bakal pergi ke rumah-rumah tetangga buat minta makanan itu tadi. Oh, nah jadi demi menahan malu biar orang pada nggak tahu ya, keluarga itu harus bisa menyediakan makanan supaya tetangga itu nggak ada yang tahu tentang apa yang sedang terjadi di rumah itu. Karena di kandangan itu kata nyokap gua ada istilah gula gelapung. Biar kada bekula asal sekampung. Maksudnya adalah walau lu nggak kenal sama orang di sekitar lu nggak apa-apa, asal satu kampung lu bakal dianggap sebagai keluarga. Itu makanya dia bakal ke rumah tetangga buat minta makan. Karena tetangga yang ada di kampung itu udah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Shit, wah ini bikin merinding sumpah. Nah, katanya hantu sanggah ini bakal menjelma jadi binatang-binatang kecil kayak cicak, lalat, nyamuk, dan sebagainya lah buat masuk ke dalam rumah itu. Saat di dalam, dia bakal mentransformasi tubuhnya jadi hantu sanggah buat memakan makanan yang sudah disiapkan itu tadi. Nyokap sih secara detail nggak ngasih tahu gimana bentuknya, karena keluarga yang nyediain makanan pun nggak berani buka dapur buat ngeliat kan. Iyalah anjir. Berdasarkan spekulasi sih kemungkinan punya kuku yang tajam, berdasarkan dari cara dia memakan sesuatu yang nggak rapi itu tadi. Sama kayak binatang buas gitulah. Jadi gimana buat mengusirnya? Nah, ini akan terjadi selama 40 hari. Setelah 40 hari, dia bakal menghilang dan gak bakal ganggu keluarga atau tetangga lagi. Kepercayaannya sih mungkin dia diterima bumi setelah menderita selama 40 hari itu tadi. Tapi itu waktu itu ya, kalau pemikiran orang sekarang sih mungkin harusnya semua orang yang meninggal kan pasti langsung dihisap ke alam sana kan. Iya, gak ada yang ketinggalan di sini ya. Mungkin aja itu jin korin yang berwujud seperti orang tadi yang meninggal dan mengganggu-ganggu di dunia ini. Bisa jadi sih. Tapi serem banget anjir. Ini kalau posisinya jadi di lu bakal ngasih makan atau enggak? Aduh pusing. Anggap posisinya nggak ada duit ya, dikasih makan kita nggak makan. Kalau dia nggak dikasih makan, kita yang malu sama tetangga. Sulit ya? Sulit. Ih gokil, serem sih. Oke lanjut gue lagi. Ini cerita yang kita sekeluarga alami bersama nih. Apa tuh? Gimana? Kita itu nyebutnya hantu rumah Banjar.
Karena posisi rumahnya waktu itu di Banjarmasin dan banyak banget kejadian-kejadian janggal waktu itu. Dan semua orang di sana pernah ngerasain seremnya rumah itu. Oke, jadi gimana ceritanya? Nah, jadi kan kami waktu itu punya rumah yang juga rumah keluarga. Tapi bedanya ini dari keluarga bapak. Kalau yang cerita tadi kan dari keluarga mama kan. Iya. Nah, jadi rumah Banjar ini gue nggak tahu nih ya silsilahnya ini entah dari nenek kah atau emang nyokap dan bokap yang beli kah. Tapi pokoknya endingnya ini kami tinggal di sana gitu lah. Oke. Dan di sana itu bener-bener banyak banget kejadian-kejadian janggal. Pertama, ini yang gue dan kakak gue pernah alami dulu ya. Biasa-biasa aja sih. Cuman ya agak susah dinalar aja. Waktu itu kami pernah lagi tiduran di kamar gitu. Gue, kakak dan bokap. Kira-kira kejadiannya itu kayak mau maghrib gitulah. Terus tiba-tiba kedengaran suara orang ketok pintu di depan. Ya udah kami bukain dong gue sama kakak gue. Ternyata nggak ada orang. Terus kami masuk lagi tuh. Gak lama kemudian kedengaran lagi suara ketok pintu. Tok tok tok. Kami lihat dulu nih ke jendela nih, tapi nggak ada orang juga. Suara ketokannya pun berhenti. Jadi bingung dong kami lihat-lihatan. Ya karena nggak ada orang kami tinggal lagi lah tanpa membuka pintu tadi. Karena kan dari jendela aja udah kelihatan nggak ada orang. Waktu mau balik kedengaran lagi suara ketokan pintu. Jadi kami buka tapi tetap nggak ada orang. Cuman ada satu kucing kami tuh yang namanya Boncel lagi duduk di teras depan. Ya udah kami tangkap kucingnya buat dimasukin ke rumah dan abis itu nggak ada lagi suara ketokan itu. Itu apa Boncel yang ngetok pintu kali? Bukan sih kayaknya. Soalnya dia itu lagi chill gitu duduk di depan. Jaraknya tuh lumayan jauh antara 3 atau 4 meteran gitu. Nggak mungkin dia ngetok pintu juga karena kucing men. Oke. Standar lah ya. Standar masih waktu itu. Terus pernah juga waktu kami mau ke toilet bareng. Ini posisinya buat ke toilet itu cukup jauh memang dan ada kayak taman mini gitu di belakang rumah yang dikelilingi dari kayu panggung gitu yang beratap kayak kotak gitulah pokoknya. Di tengahnya itu ada taman. Jadi kalau ke toilet itu kita ngeliat langit-langit malam gitulah kalau malam-malam ya. Nah karena itu jadinya kami takut tuh kalau ke toilet berdua doang sama kakak gua karena posisinya kan lagi bocil waktu itu. Akhirnya bareng lah sama nyokap bertiga tuh. Nah di ruang tengah itu ada PS1 tuh. Jadi kami saling pegangan nih karena kayak rada gelap gitu kan. Waktu kami lewat posisinya padahal nih cukup jauh nih. Kayak 2 atau 3 meteran dari tempat posisi PS itu tadi. Dan pas kami lewat depan PS itu ternyata tempat buat naruh kaset itu tiba-tiba kebuka sendiri dan ada kaset yang keputer. Ini kan dia kayak gini nih. Pas kita lewat tiba-tiba kebuka. Terus di sini putar gitu. Itu yang ada di tombol kiri kanan tuh kan, kayak kiri buat buka kaset dan kanan buat nyalain PS-nya kalau nggak salah. Lu tahu kan? Yang itu kan harus diklik dulu tombolnya buat ngebukain PS-nya itu. Ini nggak, malah kebuka sendiri waktu kami lagi lewat. Terus ini tiap maghrib entah kenapa kamar di depan itu selalu goyang. Iya, jadi rumahnya itu rumah panggung juga kan dari kayu ulin gitu. Tapi anehnya tiap maghrib kamar depan itu selalu goyang gitu, kayak lagi di atas perahu. Padahal kayunya tuh kokoh banget men, dari ulin, kayu terkuat gitu. Jadi di bawah rumah itu juga sebenarnya bukan sungai-sungai gitu, cuman rawa doang. Memang ada air, cuman rawa, nggak terkoneksi sama sungai besar atau apa gitu. Cuman kayak rawa doang. Jadi kalau sungai kan emang bisa aja goyang gara-gara ada kapal yang lewat. Ini nggak ada sungai di sekitar lokasi itu. Dan nggak ada juga truk yang lewat di depan rumah. Karena kan kalau ada truk yang lewat mungkin aja bisa bikin goyang. Tapi karena tempatnya posisinya kecil, nggak mungkin truk lewat situ. Pokoknya bener-bener hening, nggak ada apa-apa, tiba-tiba aja kamarnya goyang tiap maghrib. Itu di kamar lain gimana? Nggak ada. Semua tuh normal kecuali kamar itu tadi, kamar di depan. Jadi kayak dia goyang gitu, kayak goyang gini terus karena kami masih bocil ya, kami kayak seneng-seneng aja ya. Kalau ada goyang tuh kami kayak manggil mama gitu. Ma, goyang ma, coba lihat ma gitu. Jadi kayak di apa lagi di kapal gitu lah. Terus kami kayak nyimbangin diri gitu. Wih. Tapi kalau keluar dari kamar itu, nggak ada goyang sedikit pun. Masuk lagi goyang. Aneh kan? Jadi kenapa bisa goyang kayak gitu? Nah gak tahu ya, setahu gue sih katanya itu tempat naga simpenan bokap. Anjir. Iya, gue lupa ingat juga sih, tapi itu kata nyokap gitu. Itu juga dikasih tahunya waktu kami udah nggak di situ lagi. Jadi ceritanya jam-jam maghrib itu katanya itu adalah waktu untuk si naganya balik ke sarang, dan sarangnya di situ di kamar di depan. Makanya jadi goyang kalau lagi maghrib karena dia lagi kayak membenerin posisi buat cari posisi enak katanya. Gue sih nggak tahu ya beneran atau enggaknya. Anjir OP dong bokap kita dulu ya. Iya anjir. Itu kalau beneran punya jin naga OP gak sih? Udah mirip sama Solo Leveling coy. Tapi kalau nggak itu terus penjelasan logikanya itu apa? Nah itu juga yang nggak dimengerti kenapa bisa gitu. Iya sih ya. Oh iya, sama pernah nih waktu nyokap lagi mau pipis malam-malam di rumah yang sama. Di ruang tengah itu kan kayak ada tempat
buat kumpul keluarga gitu ya. Jadi ada kursi panjang gitulah. Nah, saat nyokap mau OTW ke toilet sendirian, di situ beliau ngelihat ada siluet hitam laki-laki yang lagi duduk di kursi panjang itu. Tapi nyokapnya kayak mikirnya ya udahlah, berarti ada jin aja gitu. Dan pas balik dari toilet, jin itu nggak ada lagi. Besokan harinya ditanyain lah ke orang pintar waktu itu. Kata orang pintar itu ada jin dari salah satu kayu jati yang digunain buat bikin rumah ini. Jadi awalnya dia tinggal di hutan, terus karena kayunya itu ditebang dan bikin rumah baru, akhirnya dia ngikut ke rumah itu, dan rumahnya itu kebetulan rumah gua. Tapi emang dia nggak jahat sih, lebih ke numpang tinggal aja. Karena pernah juga ada kayak penjaga malam itu namanya Om Septi ya, gue inget. Lihat orang mondar-mandir dalam rumah waktu gelap-gelap gitu, padahal rumah kita lagi kosong. Jadi dia manggil gitu tiap lewat depan rumah gua, Harry, Harry. Biasanya bokap tuh kayak, hei gitu. Karena Om Septi itu katanya tiap dia lewat depan rumah gua, dia ngerasa ketakutan dan dia manggil bokap itu biar nyenengin hatinya gitu. Tapi waktu kami nggak ada orang di rumah, ada orang mondar-mandir di dalam rumah, dipanggil sama dia, tapi nggak disahutin. Jadi itu mungkin aja si jin yang lagi mondar-mandir gitu men. Jadi kayak dia tuh bikin aman rumah itu karena orang mengira di dalam itu ada orangnya gitu. Serem juga ya. Oh sama yang cerita itu kan setelah pindah itu. Wah itu paling epic sih. Oke, ini gue yang cerita ini. Jadi waktu itu kita pindah tuh. Terus tahun depannya kita berkunjung ke rumah daerah situ kan, buat ke rumah tetangga silaturahmi Idul Fitri. Terus tetangga cerita sama nyokap kan kalau ada orang yang pindah ke rumah situ. Iya, tapi cuma 1 hari doang. Asli. Esoknya dipindah anjir. Iya. Gara-garanya tuh dia tidur di kamar, pas bangun-bangun udah di toilet. Padahal saat itu dia lagi sendirian di rumah, dan kejadiannya itu di rumah kita tinggal kemarin. Mampus. Katanya kan gara-gara dia itu nakal juga ya kan. Dia itu kalau nggak salah kerja di kayak perusahaan kapal gitu. Jadi pas pulang dia ngebungkus cewek siang-siangnya. Nah pas sudah malam, sisa dia sendirian di rumah itu, mungkin jin yang ada di dalam rumah itu nggak seneng, jadi diusilin lah. Itu. Jadinya cuman sehari anjir. Iya. Suatu rumah serem sih sumpah. Tapi banyak banget kenangannya. Sama ke kita juga sebenarnya dia nggak jahat gitu ya kan. Kayak cuma ngasih info aja gitu loh. Kalau di rumah sini tuh juga ada kami gitu kan. Iya. Oke. Cukup lah segitu dulu ya konten kita hari ini.